Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunda Yulia. Apa kabarnya nih Bunda semuanya? Mudah-mudahan harus sehat selalu ya. Dan semoga Allah berikan kelancaran serta kemudahan dalam menjalankan semua atau segala aktivitas yang kita lakukan. Amin ya robbal alamin. Diawali dengan kegiatan Buyul pagi-pagi di hari Senin tadi. Alhamdulillah sudah menyibukkan diri ya. Pagi-pagi anak-anak sekarang alhamdulillah sudah mulai PTM lagi ya Bun, walaupun masih setengah hari. Kalau di Depok masih sampai jam 12. Tapi alhamdulillah semuanya sudah masuk dan mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran ya. Mudah-mudahan bisa terus belajar tanpa adanya BDR lagi atau belajar di rumah lagi ya. Nah kebetulan tadi Boyo pagi-pagi habis nganterin kakak Zikran sekolah, langsung mampir ke sana kemari, salah satunya ke warung nih. Nah biasanya Boyo kan belanja mingguan, tapi untuk bulan Januari ini kebanyakan Boyo belanjanya itu harian ya Bun, karena waktu 2 minggu ke belakang itu Boyo di Tasik ya, waktu nganterin kakak Alam ke asrama. Jadi Boyo sekarang belanja harian aja. Nah ini adalah salah satu yang dibelanja Boyo, yang dibelanjakan Boyo tadi. Nah untuk belanja Boyo kali ini yaitu habis Rp60.000 ya Bunda semuanya. Terdiri dari tadi tuh wortel, kemudian garam, kemudian bumbu dapur, dan ayam setengah kilogram itu Rp23.000, kemudian ceker setengah kilogram Rp12.000, kemudian lanjut buah naga itu satu bijinya Rp10.000. Mudah-mudahan bisa cukup satu hari ini ya. Dan kali ini Boyo mau berapi-rapi dulu dan beres-beres dulu belanjaan Boyo, serta mau bersih-bersih rumah dulu ya. Kebetulan tadi belum sempat bersihin rumah. Oh ya tidak terasa ya Bun, sekarang sudah di penghujung bulan Januari dan saatnya kita untuk mengevaluasi budgeting kita atau keuangan rumah tangga kita. Nah gimana nih Bun untuk keuangan kali ini? Alhamdulillah masih sehat finansial atau memang lagi sakit? Sama aja sih, Boyo juga masih dan terus belajar lagi dari situasi serta keadaan yang memang belum menentu. Karena memang kondisi keuangan kita berbeda-beda ya Mom, serta kebutuhannya juga berbeda-beda. Jadi tetap semangat, jalani hidup berapapun rezeki yang Allah berikan. Supaya bagaimana supaya kita bisa mengalokasikannya dengan baik, kita harus ikhtiar ya, walaupun masih ya jatuh bangun. Oke teman-teman semuanya, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan finansial itu sebetulnya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Membahas masalah keuangan atau sehatnya finansial sambil Boyo melakukan aktivitas Boyo sehari-hari ya, nggak masalah ya Bun. Nah sekarang apa sih yang dinamakan atau yang dimaksud dengan sehat finansial itu? Nah sehat finansial secara sederhana didefinisikan ya mungkin hubungan kita dengan uang kita yang kita kelola ya Bun. Nah ini juga mencakup rencana yang kita miliki untuk menangani variabel yang dapat memengaruhi keuangan kita. Meningkatkan kesehatan finansial berarti meningkatkan hubungan kita dengan si uang yang kita kelola. Lalu seperti apa sih yang dinamakan sehat finansial itu? Nah salah satunya yang pertama adalah sesuai dengan anggaran kita, kemudian memiliki dana darurat yang solid, artinya yang sesuai dengan budget ya Bun, kemudian merasa seimbang secara emosional tentang uang, kemudian memiliki tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah itu salah satu contoh variabel sehat finansial. Oke lanjut di kegiatan Boyo, ini anak-anak mau pada dimandikan dulu ya Bun. Biasanya anak-anak pengen mandi sambil bermain air gitu di belakang rumah. Nah Boyo baru deh beraksi segala macam beberes rumah, dari mulai sapu-sapu, lap debu, ngepel, dan lain sebagainya. Yuk kita lanjut lagi bagaimana kesehatan finansial berikutnya. Nah lalu bagaimana sih cara mengukur apakah keuangan keluarga kita sudah sehat secara finansial apa belumnya? Nah sebetulnya hal ini bisa ditanyakan pada diri kita sendiri ya Bun. Contohnya apakah kita sudah mampu untuk membuat dana darurat dari
keuangan yang kita kelola. Kemudian yang kedua, apakah kita sudah mampu untuk melakukan atau menyisihkan untuk saving jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, contohnya untuk dana pendidikan anak, atau misalkan sekedar jangka pendek membuat sinking fund dan lain sebagainya ya Bun. Nah, kemudian yang ketiga, apakah kita memiliki anggaran dan apakah kita sudah menaatinya? Nah, dalam artian kita sudah menabung atau membuat sinking fund, tapi di tengah bulan atau di akhir bulan kita korek-korek karena kebutuhan atau untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, hal seperti itu bisa diukur ya Bun, apakah kita sudah masuk di kategori sehat finansial. Nah, bagi keuangan Boyo sendiri masih jauh yang dinamakan sehat finansial ya Bun. Tapi Boyo berusaha dan berikhtiar bagaimana caranya untuk bisa mengalokasikan dana yang Boyo kelola supaya minimalnya sehat sampai akhir bulan, tidak sampai hutang piutang. Nah, karena kebutuhan semakin meningkat, anak-anak semakin besar, pendidikannya juga pastinya akan semakin banyak membutuhkan keuangan ya Bun. Nah, tapi Boyo berusaha untuk selalu saving walaupun ya di tengah bulan masih bisa dikorek-korek juga karena kebutuhan yang tidak disangka-sangka itu suka datang ya Bun. Nah, mengingatkan ya untuk para bunda yang masih mempunyai anak satu nih atau anak dua, mulailah dari sekarang untuk lakukan budgeting setidaknya ya. Kemudian lakukan saving semampunya sesuai dengan kemampuan kita atau keuangan kita. Jangan memaksakan sehingga kita bisa menekan kebutuhan-kebutuhan kita, tidak. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan yang kita punya ya Bun. Tetap konsisten, lakukan yang terbaik untuk kesehatan finansial keluarga kita masing-masing. Tetap semangat dan selalu bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran ya. Nah, ini adalah dompet Boyo yang menjelang akhir bulan, karena Boyo itu akhir bulannya itu tanggal 26 ya Bunda. Nih udah pada kosong semuanya, tinggal sisa yang 40.000 ya untuk minggu keempat ini belanja mingguan Boyo. Yang lainnya udah pada teralokasikan, alhamdulillah. Ini untuk air minum sisa 10.000 lagi. Masya Allah banget nih Boyo nih, seperti ini ya Bun. Tapi alhamdulillah tidak sampai harus menghutang. Ini uang jajan sisa 50.000 lagi ke tanggal 26 loh, 1 hari lagi, insya Allah cukup ya Bun. Kita harus selalu yakin, bersikap qanaah, kemudian intinya tidak boros, berhemat sesuai dengan kemampuan kita. Sebetulnya banyak cara yang mesti kita lakukan supaya sehat finansial kita, yaitu yang pertama adalah hidup sederhana, tidak boros, menekan semua pengeluaran yang memang tidak dibutuhkan, hanya sekedar keinginan aja. Kemudian lacak pengeluaran kita setiap waktunya, kalau bisa dicatat secara manual ya Bun. Nah, kemudian gunakan anggaran yang sesuai dengan yang sudah kita budgetkan. Selanjutnya hindari hutang piutang ya Bun, supaya kita tidak berat beban kita untuk keuangan kita. Selain itu, pastikan kita memiliki tabungan darurat sebelum berinvestasi ya. Nah, salah satu hal terpenting yang dapat kita miliki adalah dana darurat. Uang ini dapat membantu kita melewati masa-masa sulit. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa mempunyai dana darurat ya Bun. Setiap bulannya bisa menyisihkan barang 10.000, 20.000 untuk dana darurat kita. Lalu ciptakan banyak sumber pendapatan lain ya Bun. Contohnya kita mempunyai kreativitas sebagai penjual online, atau misalkan jasa-jasa jahit yang lainnya yang bisa dikembangkan. Dan masih banyak hal lain lagi yang bisa kita kembangkan untuk menuju sehatnya finansial keluarga kita ya Bun. Tetap berusaha semaksimal mungkin menuju sehatnya finansial keluarga kita. Nah teman-teman semuanya, sebelum Boyo akhiri, Boyo mengucapkan banyak terima kasih ya untuk semua teman-teman yang selalu hadir dan menyempatkan diri untuk menonton setiap konten Boyo. Dan bagi yang baru masuk, Boyo ucapkan terima kasih juga. Jangan lupa like serta komen subscribe-nya ya,
Oh iya teman-teman semuanya, di sini Boyo bukan berarti mengajari, menggurui atau yang lainnya ya, tapi sekedar sharing, saling mengingatkan dan Boyo sendiri kan lagi belajar juga. Jadi hitung-hitung murojaah buat Boyo sendiri ya, biar tambah semangat lagi mencapai sehatnya finansial keluarga kita. Nah, Boyo pamit dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.